الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, insyaallah zahir dan batin. Kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Dan semua itu tidak dimiliki oleh manusia. Kadang umur halai panjang, badan kurang sehat. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tak ada. Waktu hadir ke majlis ilmu tu sampai taruh waktu tu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak istiqomah. Ternyata Bapak Ibu hadirin, istiqomah ini luar biasa. Balasannya adalah surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Itu dia. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah hadir ke majlis ilmu, istiqomah hadir dalam melaksanakan salat sunnah. Bapak Ibu yang lain salat sunnah tadi masuk masjid, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Nah, itu balasannya. Jadi orang yang istiqomah balasannya adalah surga. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita juga diizinkan Allah pada kesempatan ini hadir dalam rangka kita taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati Bapak-bapak pejabat di lingkungan Pemkab Padang, Bapak Ibu hadirin yang hadir, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, hamba Allah rahimakumullah. Bu, yang di belakang lagi terang, Bu. Kok sama aja radio mbok kah mengecek seorang saya. Nah, yang lain sibuk dengan dunianya. Ya, supaya anda kanai dengan aturan Allah, Bapak Ibu, maka fokus. Karena Allah menyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'. Itu perintah itu. Kalau ada orang yang baca Al-Qur'an, istami', dengar. Wa ansit, diam. Kalau kita dengar, kalau kita diam, apa Allah berikan?
la'allakum turhamun. Allah berikan rahmat. Jangankan baca Al-Quran, mandanga bacaan Al-Quran saja, kalau danga, kalau diam, Allah berikan rahmat. Kan luar biasa itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir selalu mendapat rahmat yang terbaik di sisi Allah hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak lama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan mau ke Rejo. Sebentar saja. Ada beberapa persoalan hidup yang nanti akan ditanya, dihisab oleh Allah di akhirat. Ada 4 pertanyaan. Jadi mudah-mudahan pertanyaan itu nanti keluar di akhirat. Tapi kalau tidak keluar, betul lah tukar soal itu mah. Itu pandai-pandai Bapak Ibu, salah mencarinya lah itu kisi-kisinya. Tapi yang jelas kata Rasul, an Abi Barzah al-Aslami, dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergeser. Bu, lihat tengah, Bu. Di jauhan mic lihat tengah. Ndak akan bergerak, ndak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Jadi Bapak Ibu, awak sadonya persoalan hidup awak di dunia nanti di akhirat penyelesaiannya, kalau ndak selesai di dunia. Tapi memang banyak yang ndak selesai di dunia kok. Penyelesaian nanti di akhirat. Ndak akan bergerak, ndak bergeser telapak kaki awak tu ndak menggari gitu, sebelum diselesaikan beberapa persoalan hidup. Mudah-mudahan kita mampu nantinya. Kapan itu kita usahakan? Semasa di dunia. Nanti tak kala kita sudah berada di alam lain, udah lain ceritanya. Karena hidup kita di dunia ini sebentar Bapak Ibu, sabantabana, sesaat, seumur manusia. Tidak ada manusia yang akhir zaman kok sampai umur yang 200 tahun itu jarang. Ada Bu? 200. Kalau 200 tahun itulah tidak bantu orang dah tu dah. Lawan tawi dah gua je lutui semua. 70 aja kini ibu-ibu lah jarang macam min kan. 70 aja. Lagi 90 itulah takwi macam min tu. Lamalih macam lihat awak seorang karipui itu dah bentuk tawang buah-buih. Enggak ada manusia yang sampai umur. Oleh sebab itu, umur itu manfaatkan sebaik-baiknya. Apa kata Rasul? Yang pertama, persoalan hidup di dunia ini yang akan diselesaikan nanti, dituntaskan nanti di akhirat, an umrihi, tentang umurmu. Jadi pergunalah umur awak elok sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin. Dan kata Rasul, manusia yang baik itu umurnya panjang, amal kebaikannya itu banyak. Karena guna umur panjang kalau tidak ada kebaikan. Kebaikan itu untuk diri kita. Yang jelas kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Karena kita bukan orang orientalis. Orientalis kan tidak percaya kepada kehidupan setelah kehidupan dunia. Masalah umur itu nanti akan dihisap. Bapak berapa dikasih umur oleh Allah? 60 tahun. Kemana umurmu? Banyak untuk kebaikan daripada untuk kemaksiatan. Hati-hati itu. Kita selalu berhadapan dengan maksiat. Karena Allah ciptakan dua, baik buruk, wahsya wal munkar, hasanah, dan itu selalu bersandingan dan tidak akan pernah ketemu. Maka in ahsantum ahsantum li anfusikum,
sia yang berbuat kebaikan, kebaikan itu pada hakikatnya untuk dirinya. Kalau di Minang namanya bak menapi air di dulang, kawak balik. Jadi oleh sebab itu manfaatkan umur yang dititipkan oleh Allah. Nah, kalau awak karajoh gini, ya masuk jam berapa, keluar jam berapa. Kalau masuk jam berapa masuk, Bu? 8. Pulangnya seharusnya jam berapa? Aturannya jam 4. Jam 4. Nah, kalau kita pulang jam 2 atau jam 3, berarti yang kekurangan yang kita ambil itu akan dipermasalahkan. Karena tanggung jawab kita yang dititipkan amanah, apalagi Bapak Ibu yang sudah disumpah. Ingat itu? Biasanya kan ada sumpah jabatan itu. Wallah, huruf qasam dalam Al-Quran 3. Waw, ba, ta. Kalau sudah pakai wallah, itu jangan main-main itu. Hati-hati. Wallah, demi Allah. Kalau sudah ada kata sumpah, kita ikrarkan, wajib hukumnya. Kalau jam 8 sampai jam sampai, ndak boleh kurang dari itu. Jam 2 awak le cabut gitu kan. Hati-hati itu, akan dihisap pertanggungjawabannya. Mungkin kini lu terasuh loh, ndak apa-apa, tapi nanti Allah itu maha adil. Makanya ada orang yang menyatakan, teman menyatakan, kan tuh pengadilan banyak, keadilan khususah. Keadilan yang hakiki itu, yang hakikat itu adalah sang qadirah. Allah minta pertanggungjawaban itu. Maka oleh sebab itu manfaatkan umur awak sebaik-baiknya. Kalau memang kita sudah diizinkan Allah untuk karajo jam sekian sampai jam sekian, maksimalkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau tidak, Allah akan minta pertanggungjawabannya an umrihi. Tapi Bapak Ibu hadirin, jangan karajo saja. Kerja. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau kita sandarkan kepada Allah, niat kita kena Allah, itu ibadah. Ibadah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi dari rumah barangke ke Masjid Nurul Iman ini, Masjid Agung ini, dari rumah tuh beruduk dulu. Itu sudah ibadah. Nyampang Bapak Ibu ditakdirkan Allah meninggal dalam perjalanan, tak sampai kemari do, fi sabilillah. Itu wuduk itu sangat luar biasa. Jaga wuduk. Itu memanfaatkan umur kita itu. Kenapa? Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya yang menjaga wudhu. Kita udah hafal doanya itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada taharah di situ. Innallaha, inna, sesungguhnya Allah sangat cinta dan sayang terhadap hambanya yang taubat. Taubat yang paling ringan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Itu yang simpelnya. Dan Allah sangat cinta dan sayang terhadap hambanya mutatahhirin. Ada taharah, suci, menjaga wudhu. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab ilmu tasawuf, itu Syekh Abdul Qadir Jailani memahami mutatahhirin itu kalau wudhu beliau batah, wudhu beliau batah, wudhu beliau batah, wudhu beliau. Jadi dulu wudhu selalu perbaharui wudhu, karena wudhu itu sangat luar biasa hebat. Belum kita melaksanakan ibadah, belum sholat kita sudah mendapat ampunan dari Allah. Kenapa? Karena wudhu. Ini wudhu itu sangat luar biasa. Kadang kita kan menganggap remeh saja. Kadang-kadang siap buang air ketek ke toilet, SKJ kan, sesak Jamban. Pulang dari situ tidak ada beruduk, itu najis itu. Makanya kita sampaikan kepada anak-anak, kepada jamaah, izin Buya kamar ke toilet, buang air kecil, wuduk lagi ya. Nah, gitu. Bu, buang air kecil itu najis atau tidak?
Najis kan? Masa najis dibawa ke dalam masjid? Masa najis dibawa ke dalam kantor, dalam kampus? Makanya jaga wudu. Itu tauhid Bapak Ibu. Bahkan sangat hebatnya amalan-amalan wudu itu, kalau sholat berjamaah itu berapa nilainya kalau berjamaah kita? 27. Hadis yang populernya kan 27, ada 25, ada 28. 27. Kalau wudu di atas wudu, ibu dari masjid, dari rumah pergi ke masjid, ke musola, pakai sholat berjamaah, berduduk dulu. Sampai di musola kita wudu lagi. Wudu tadi tidak batal doh, tapi awak wudu boleh ya? Atau siap maghrib sampai isya kita dengar kajian, wudu tadi masih sah, boleh dipakai untuk sholat isya, tapi kita berwudu lagi, itu namanya memperbarui wudu. Jadi dulu wudu di atas wudu 50 derajat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, babul wudu, sangat luar biasa. Awak kadang-kadang kan menganggap biasa saja. Jadi jaga wudu, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar pesan ini, kemana saja kita pergi, pai ke kantua, pai ke rajo, pai ngajar, pai kemana saja, pai ke kadai, atau tidur sekalipun, tetap jaga wudu dalam keadaan wudu. Ini dalam rangka mengisi umur kita dengan ibadah. Itu hal yang kecil itu. Satu. Sampai berapa, Bu? Ustaz kau ini mengicik sekali juga mah. Pengen dua leh. Dah, 5 menit lagi lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, satu, an umrihi, umur kita nanti akan dihisab, akan ditanya, akan dipersoalkan di akhirat. Kalau seandainya tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka masalah itu akan berkepanjangan bagi kita. Oleh sebab itu, manfaatkan umur itu sebaik-baiknya untuk kebaikan selalu. Yang kedua, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan persoalan yang kedua, an malihi, tentang harta, harato. Tapi yang babayuhnya Bapak Ibu, kalau umur cieknya, umurmu 60 tahun kemana? Kamu 50 tahun, kemana dipergunakan? Kalau harta, 2. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa in anfaqahu, kama dipagunuan. Hati-hati Bapak Ibu, muka belakang suuk kidah. Harta 2. Maka Islam mengajarkan, menuntun kepada kita, carilah rizki itu yang halal dan thayyib, baik, bukan halal saja, tapi ada thayyibnya, halal dan thayyiban. Seluruh harta yang dititipkan kepada kita, tuh handphone Bapak Ibu tuh nanti akan dihisap itu. Saja isinya di dalamnya. Banyak maksiat atau banyak kebaikan. Tidak bisa aja cari nanti, matilah dulu, akan dihisap. Makanya hati-hati kita, semakin canggih teknologi, semakin banyak hebat tantangan yang kita hadapi. Dulu so katua kita kan mado handphone supaya tidak banyak tantangan dulu. Paling tantangan sunyil, paraden, tambah kumis-kumis, TV hitam putih. Sekarang, sangat banyak tantangannya. Apalagi kalau anak-anak muda, anak-anak kete-kete awak, anak-anak awak dia gi handphone itu yang bisa akses internet itu. Itu racun bagi mereka itu. Jangan bangga Bapak Ibu ngasih handphone terhadap anak yang belum usianya dengan beraneka ragam alasan, daring inilah gitu. Daring itu sebantahnya. Saya 6 di rumah, handphone cuma 1. Telepon gurunya tuh, izin Pak Ustaz, HP cuma 1, ganti-gantian. Waduh ya. Tidak ada yang tidak bisa doh.
kita pernah mengadakan survei kecil-kecilan dari 90 anak SD ya, SD itu hampir 99% dia punya handphone sendiri, di balian di orang gaeknya. Maka banyak terjadi hal-hal yang mungkarat di situ, tak banyak pendidikan. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, kalau untuk nelpon biasa kan, HP biasa itu kan bisa itu. Jangan terlalu, karena nanti itu adalah racun bagi anak-anak kita. Jadi harta, rumah awak, apa saja yang kita lakukan di rumah itu, Allah akan hisab itu. Bah mendidik anak, hirup pikuk dalam rumah tu bah, layado ibadah di dalamnya, layado tilawah Al-Quran di dalamnya. Rumah akan dihisab. Rumah tu di mana didapik? Untuk di pagunuan. Karena begitu kata Rasul. Wa inna faqahu. Mobil gimana didapat? Untuk apa dipergunakan? Semuanya akan dihisab, tak akan lepas. Jadi oleh sebab itu, inilah gunanya agama. Kalau lupa baingin talampuk bersingkoan. Agama itu adalah mengingatkan kita. Makanya azan tu 5 waktu sehari semalam. Eko zuhur azan. Mulai kalau pokok asar dingin lo le. Eko maghrib dingin lo le. Isya dingin lo. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja itu dingin lo le dengan subuh. Selalu diingatkan. Sadang le dingin le indah ju. Boleh kalau indah. Jadi oleh sebab itu, manfaatkan titipan Allah. Harta, seluruh harta yang dititipkan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Kacamata, jilbab, mukena, ibu-ibu yang punya mukena, kalau dia mukena di rumah jangan letak saja dalam lemari itu saja, mulai dibeli dah pernah dipakai itu. Awak tu baru meninggal, nanti kan dihisab di akhirat tu. Ambo sejak dibeli tak pernah pakai itu, letak saja dalam lemari itu. Jadi kalau ada ibu-ibu limo mukena, pakai ke limo-limonya, tapi jangan sekali pakai lengan. Lain-lain cerita si kawan, cik-cik, zuhur cik, asar cik, maghrib cik, isya cik, subuh cik, sampai ukur tu hari, nanti boleh lagi. Kalau ada yang masih layak pakai atau yang baru sekalipun, beli, titip itu di masjid-masjid. Kan banyak masjid kita itu dipakai oleh orang untuk ibadah, itu adalah menjadi sedekah, menjadi amal soleh bagi kita. Banyak yang bisa kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tentang harta, hati-hati dengan harta ini, karena banyak di sini menjerat, mengait, menghalangi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, amwal, auladukum, anak, an zikrillah. Jangan menjadi penghalangmu untuk ingat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak harta, jadikanlah harta itu untuk taqarrub ilallah. Kalau ada kita anak dititipkan oleh Allah, jadikan anak itu untuk taat kita kepada Allah, menjadi dekat kita kepada Allah. Jangan anak itu menjadi penghalang. Dulu sewaktu nikah, anta-antaan awak minta anak gitu kan, berencana macam-macam gini-gini. Lah dititipkan oleh Allah anak, kita sia-siakan. Itu kan kezaliman yang sangat luar biasa itu. Jadi anak-anak, bapak ibu, Allah akan hisab. Lain dididik dengan elok atau tidak? Lain dididik dengan agama atau tidak? Hati-hati itu. Kadang anak awak kan bangga, olimpiade matematika, fisika, hebat, bulu tangkis, juara nasional, tapi agamanya kosong, dadanya haus. Karena nanti yang akan diperiksa, apalagi kalau dia tidak kenal dengan sholat, di akhirat pertama kali awwalu ma yuhasabu bi amdihi yaumal qiyamah as-shalah. Hebat banah anak awak dalam ilmu teknologi, kalau seandainya dia tak sholat,
tidak ada apa-apanya. Makanya sholat itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu, Bu, le sayang kan nak Bu? Le sawanah itu. Kau dah le sayang. Kalau sayang awak ke anak awak, dunia akhirat, bukan hanya omongan kita saja, dunia akhirat, tanggung jawab. Makanya pendidikan anak awak. Kalau ada anak awak balimo, setidaknya seorang jadiannya hafiz Quran. Dia nanti akan menyelamatkan kita nanti. Syukran. Karena hafiz Quran itu dalam riwayat ada 10 yang mampu nanti dibawa, ditariknya syafaat Quran. Kalau tidak, maka kita akan rugi. Jadikan anak kita. Karena anak-anak hafiz Quran itu yang akan membantu dan membela kita. Kita lihat kan kecil-kecil dia sudah bisa. Anak itu sangat cerdas sekali. Otaknya sangat masih dalam steril. Maka mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Jadi harta yang dititipkan Allah akan diminta pertanggungjawaban kemana saja kita manfaatkan, kita pergunakan, dan dari mana, bagaimana cara pendapatannya, tidak akan lepas. Jadi supaya kita tidak bermasalah di hadapan Allah dengan masalah yang berkepanjangan, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dia cuma 4. Yang ketiga yaitunya tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan persoalan an ilmihi, ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Jadi bapak ibu-ibu, awak kalau tahu, apalagi kalau yang punya anak kecil, kalau punya anak kita dia belum bisa apa-apa, tolong pada penanya yang mengajarkan anak awak Al-Fatihah itu, tolong awak, ayahnya, ibunya, tidak usah yang lain. Karena nanti Al-Fatihah itu akan dibacanya terus menerus dalam sholat, di luar sholat, mulai pengajian saja. Baik bapak ibu, kita buka acara, kita akan bacakan Al-Fatihah. Kalau kita yang ajarkan, kan sangat luar biasa itu. Man sanna fil islami hasanatan, sia yang berbuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu untuk dirinya dan kebaikan orang yang mengikutinya. Habis ku nyu ajarlah ke orang lain, ngalir kebaikan. Nyu ajarlah kalau nak, itu namanya sistem rantai MLM di dalam amal soleh. Nah, sangat luar biasa itu. Kalau lebih bagus kalau kita bisa mengajarkan bacaan sholat. Makanya pendidikan utama itu, madrasah pertama itu adalah rumah tangga. Rumah tangga itu segala-galanya. Jadi kenapa banyak anak-anak sekarang di luar? Karena dia tidak puas dalam rumah tangga. Dia cari teman, dia cari. Makanya bapak ibu ajak. Jadi program pemerintah itu kan ada Pemko yang mengeluarkan 8 balik 21. Itu kan sangat luar biasa itu. Kalau itu diterapkan dalam rumah tangga, masya Allah, luar biasa. 18-21 maksimalkan dengan anak. Tidak akan ada anak kalian. Tak akan ada tawuran-tawuran itu, kecuali kalau anak-anak masuk yang dari yang lain. Jadi penting bapak ibu, karena persoalan hidup kita ini sangat luar biasa, tantangan kita. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, anak-anak perempuan, kalaulah zamanna mari jangan keluar aja lagi di rumah. Walaupun you minta izin ke awak, ya awak izin keluar sebentar, ndak. Sawan tanya ya indak. Beko di walian ayah kau bakso kue kau, baiklah. Ya boleh dia nak bujang orang, itu ndak boleh. Kalau indak sekali, indak sampai terakhir. Istilahnya, indak besok hari ada. Kalau lagi duit hari besok ada. Jadi harus berjale-jale je nak. Kan nanti itu akan bermasalah. Jangan sampai. Hadirin kaum muslimin, jadi ilmu
yang dititipkan oleh Allah, manfaatkan, berikan. Kalau ada kawan-kawan bertanya, ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu bisa ilmu bermanfaat apabila diwariskan kepada orang lain. Kalau awak saja yang tahu, yang pandai, tak kalau awak meninggal habis sudah, kata terputus. Jadi kalau pandai ibu-ibu membuat kue, ada kawan bertanya, tunjukan. Kadang ada yang pecekik di sekolah, ada tempat lain. Bu, membuat kue baca, oh, kau 1 juta lesnya kau. Ibu-ibu tempat lain. Nah, boleh, kasih saja. Karena itu nanti ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir kata Rasul, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan persoalan yaitunya an jasdihi, tentang jasad tubuh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan Rasul, wasihataka qabla saqamika, pergunakanlah sebaik-baiknya masa sehatmu dengan maksimal mungkin sebelum datang masa sakit kepadamu. Apalagi kalau sudah datang sakit, sakaratul maut. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita selalu manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Hidup awak sebentar mana? Sebentar. Karena kita selalu pindah. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia kini kau. Awak kita sampai alam yang keempat. Ada 13 episod yang harus kita lalui. 3 balik kurang sampai berapa? Ada 9 lagi. Panjang. Alam sakarat, alam maut, alam barzah, dan alam selanjutnya. Kalau ingin kita sukses di alam-alam selanjutnya, maka dunia inilah tempatnya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah azza wa jalla. Allahumma minkum, dalam penyampaian nabo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang malu hirono picik dek kurang kuni, atau masakan dalam yang matang, maafkan nabo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Pak Ketua, Ibu-ibu, sebab aman koba itu maklum nambah mudah mata, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki ke patah, ada gadi yang nantara tak, ada tupai nantar gawah yang qadim, hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf, memaafkan. Allahumma minkum ila liqa' wasabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ada pesan bisikan. Mari kita taqarrub ilallah, bermunajat, bermohon, berdoa. Semoga seluruh untayan doa kita makbul diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram ajmain, wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa syaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat, min malakasyiki ila marbiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin ila yaumin, wa khususan ila ruhi abaina fi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna iddan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman, wansurna
بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب هب لنا يا الله من الصالحين اللهم اهدنا يا الله قومنا إلى صراط المستقيم اللهم انصر إخواننا للمسلمين والمساجدين في فلسطين يا مجيب السائلين اللهم قوي إخواننا للمسلمين والمسلمين في المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين اللهم أعز إخواننا للمسلمين في فلسطين والمجاهدين في رب إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Amin ya Allah ya Rahman Amin ya Rahim ya Karim ya Mujibus Sa'ilin da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Pak. Coba. Ya, Pak. Yang